Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri Mapping Forex dimana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair Forex dan Gold. Dan pada kesempatan kali ini gue akan bahas beberapa pair, tapi kita mengekskludkan JPY untuk hari ini. Kenapa? Karena di JPY ada bank holiday ya, jadi gue rasa di JPY pair itu harusnya dia volatility-nya akan mengecil ya. Jadi kita akan fokus di beberapa pair lain yang biasanya adalah Gold, Euro USD dan GBP USD. Mungkin gua akan lihat juga beberapa pair lain ya yang cross pair seperti GBP New Zealand, lalu juga mungkin kita lihat AUD USD. Oke, tujuan dibikin video seperti ini adalah sebagai gambaran bagi Anda supaya mendapatkan pandangan ya mengenai market dan sudut pandang yang lain tentang cara entry di market. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart, dan sebelum gue buka ke grafik, kita ada baiknya lihat dulu di Forex Factory ya. Karena dengan kita melihat Forex Factory, kita akan tahu ya ada apa di pergerakan hari ini. Sekarang tanggal 23 ya, jadi kita lihat tanggal 23 hari Kamis ya, dan ini big newsnya yang udah lewat. USD FOMC minutes New Zealand udah lewat ya. Nextnya di 8.30 ada USD GDP ya. Ini yang merah-merah ini jobless claim ini, jadi impactnya cukup besar untuk USD pair nanti malam jam 8.30 malam. Oke. Dan di JPY ada bank holiday, jadi perlu diperhatikan. Mungkin gue nggak akan bahas di beberapa pair JPY, tapi akan fokus di yang USD pair atau cross pair ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dulu Gold. Nah, kita identifikasi dulu trend dan direction di daily chart dan H4 ya. Nah, kita lihat di sini trend di daily chart itu sebenarnya udah memasuki tren turun pada daily chart. Memang kemarin itu dia reject di level bawah sini, yang dimana itu merupakan key level yang membuat dia menjadi engulfing. Tapi si Gold setelah itu dia terus turun, dan kalau kita perhatikan di sini ada candlestick pattern engulfing ya, bearish engulfing sebelumnya setelah dia retrace. So di sini saya berpikiran untuk mencari sell ya si Gold. Nah, bukan berarti langsung sell, tentunya kita harus melihat dulu apa yang terjadi di lower time frame-nya. Oke, di H4 ketika dia turun, di sini saya ganti dengan line ya. Di sini dia low-nya di sini, high-nya udah sempet di break sedikit, jadi ada change of character ke atas. Mungkin direction-nya ada ke atas ya, itulah sebabnya dia turunnya agak pelan-pelan nih si Gold. Oke, namun perlu diperhatikan juga ketika kemarin dia sempat naik panjang ya, dan ini terjadi false break ya. Kita lihat di lower time frame lagi H1. Di sini ada resistance sebagai liquidity, dan di sini dia ada supply area, dia telah reject level tersebut. Dan ini merupakan area Quasimodo level ya, QM level. Jadi di sini high, low, higher high, lower low, dan di sini dia naik, reject level tersebut lalu jatuh. So di sini saya berpikiran untuk mencari sell, tinggal bagaimana cara entry sell-nya. Yang pertama kita lihat ini range dari market Asia ya, udah saya aktifkan. Jadi di sini saya pakai kill zone range-nya Asia. Kalau range Asia udah kebentuk ya, tinggal kita mapping di mana level di luar daripada range tersebut ya, kalau kita mau ngambil sell-nya gitu ya. Jadi di sini harapannya dia terjadi naik, lalu dia fake out, lalu dia jatuh ya. Dan yang saya perhatikan pertama, level zone-nya adalah 1832.6 hingga 1833.3 ya. Kenapa di sana? Karena ini merupakan key level. Jadi di sini dia ada support, lalu dia naik ya. Di sini dia membentuk drop, base drop. Oke, kita balik lagi ke candle. Jadi ada drop, base drop, dan ada support. Ini merupakan key level. Jadi disitulah saya akan membidik ya untuk nge-sell si Gold. Levelnya adalah yang tadi 1832 hingga 1833. Jadi pastikan terjadi rejection di M15 at least ya, jika kita mau entry di level tersebut. Karena kalau level ini tidak respect ya, dia langsung jebol terus ke atas, maka dia akan mengincar level yang lebih tinggi. Dan di sini saya perhatikan level yang lebih tinggi adalah di sini high, low, higher high, lower low. Oke, kita tarik ke kanan ya. Jadi nextnya kalau ini tidak respect, maka kita akan tunggu level 1841 ya untuk dicari tradingan sell ke bawah ya. Jadi untuk di si Gold saya hanya berpikiran sell dulu ya, karena tadi candlestick pattern di daily chartnya adalah bearish engulfing. Nextnya saya akan bahas Euro USD.
Nah, kita lihat dulu tren dan lain-lain untuk Euro USD. Nah, di sini saya hilangin dulu semuanya. Oke, trennya juga sudah memasuki tren turun. Dia juga udah cukup jelas di bawah dari EMA 50 ya. Jadi trennya turun di daily. Namun apakah dia sudah kena support kuat? Belum ya. Jadi support kuatnya atau demand area nextnya untuk daily chart adalah di bawah sini. Oke, jadi masih cukup jauh ke bawah saya rasa. Oke, ini kita bisa kasih demand daily chart ya. Jadi seandainya dia turun, mungkin dia turunnya bisa panjang. Oke, dan kita turunin ke H4 untuk melihat di mana level pentingnya. Nah, kita ganti dulu jadi line chart. Di sini kalian perhatikan, ini support ya, dia nge-break. Nah, apakah ada base di sini? Jadi kalau ada support dan ada base ya, base drop, artinya ada supply area yang menjadi key level ya. Again seperti itu, dan kita lihat di sini ada base drop. Kita ganti ke lower time frame. Oke, ini kalau di lower time frame jadi seperti ini, agak sedikit berantakan. Oke, jadi base drop yang di H4 tadi, kalau di lower time frame M30 dia membentuk, dia nge-wave ya, jadi dia turun, dia naik, lalu dia jatuh. Jadi yang saya akan perhatikan adalah level di atas sini. Oke, jadi pastikan dia terjadi naik ya, dan reject dari level 1.0640 sampai dengan 0650 untuk dicari trading sell ke bawah ya. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada naik? Bagaimana kalau dia langsung turun? Apakah bisa di sell juga ya? Kalau saya lihat price actionnya kurang enak ya, jadi saya hanya menunggu dia naik ke atas, terjadi fake out dan dia jatuh. Ini untuk Euro USD. Nextnya di GBP USD. Nah, GBP USD agak sedikit berbeda ya, karena di sini kita lihat multi time frame analysis dari daily chart. Oke, sideways. Di H4 mungkin lebih kelihatan. Nah, di sini dia coba ada tren naik sedikit, lalu langsung jatuh, dan ketika jatuh dia ketemu resistance sebelumnya di sini yang menjadi support ya. Jadi ini adalah resistance become support yang biasanya akan mendongkrak harga naik. Permasalahannya adalah dia naiknya sampai mana? Apakah naik sedikit? Apakah naik banyak ya? Biasanya kalau resistance become support di H4, apalagi ada engulfing candlestick pattern di H4 juga di sini, kalian perhatikan. Saya rasa naiknya akan cukup lumayan, jadi kita turunkan ke lower time frame. Nah, oke, jadi kita turunkan ke lower time frame. Di sini sebenarnya ada key level yang cukup bagus ya. Di level yang kuning di sini, kenapa? Karena ini merupakan support, oke, dan di sini dia base drop, jadi ada supply area dan ini juga key level ya. Namun karena dia baru reject dari resistance become support di H4, jadi saya rasa ya harusnya high di sini mungkin dia bisa lewat ya. Jadi harusnya bisa lebih tinggi ya, ke level yang lebih atas di sini. Di sini dia membentuk rally base drop dan sebelah kirinya juga ada support ya. Ini juga merupakan key level. Jadi saya akan tunggu rejection di area tersebut untuk nge-sell si GBP USD. Levelnya adalah 1.2100 hingga 2110 ya. Oke, saya rasa itu beberapa pair yang saya akan perhatikan di hari ini. Ada yang bagus juga, GBP New Zealand ya. Nah, GBP New Zealand saya malah bullish ya. Bullish artinya saya berpikiran untuk mencari buy. Kenapa buy? Karena di sini daily chart kalian perhatikan dia mulai uptrend ya. Candlenya juga kuat, bullish ke atas beberapa hari yang lalu. Dia nge-break resistance di sini. Oke, kita turunin ke H4. Nah, di H4 ini ada structure ya, jadi dia nge-wave naik, turun koreksi, dia nge-break atas. Ini resistennya ya, ini harusnya menjadi support dan dia udah kena ya. Kita turunin ke lower time frame H1 atau M30. Nah, di sini oke, dia nge-wave nih, dia naik, turun, pecah ke atas kuat ya, engulfing, bullish engulfing. Nah, ekor di sini kemungkinan akan diisi kalau di H1. Jadi kalau saya mencari buy GBP New Zealand, saya akan tunggu di ekor bawahnya ya. Dan ini kita bisa turunin sampai M15. Nah, di sini ya ketika dia nge-break, dia turun, drop, di sini ada base, lalu dia rally ya. Di sini kalau kita ke kiriin juga ada resistance. Jadi ini merupakan key level yang saya tunggu. Oke, nah ini sebentar lagi sesi Asia udah kelar ya, jam 12 siang. Jadi harapannya dia bisa turun sedikit
ya. Harus terjadi rejection di M15 ya, candlestick pattern, misalkan ada pin bar, engulfing ya candlestick pattern, atau ada Morningstar candlestick pattern, bisa kita gunakan untuk diambil tradingan buy pada level tersebut. Oke. Ini sekedar mapping ya, jadi mana yang akan terjadi biasanya saya tunggu ya, mana yang masuk ke zone yang saya buat, dan ketika dia udah masuk ke zone yang saya buat, saya tunggu benar-benar candlestick patternnya at least di M15 dia harus terjadi rejection. Karena kalau tidak ada rejection, dia benar-benar naik atau turun yang ngejebol dari level tersebut, maka bisa saja level tersebut tidak bertahan dan dia bablas terus-terusan. Oke, mungkin satu lagi AUD USD. Ya, AUD USD untuk tren ya, dia udah mulai turun sebenarnya di daily chart. Kalau di H4 udah pasti tren turun itu. Oke. Nah, di dalam tren turun ini saya perhatikan di sini ada support, dia udah di break sedikit tapi false break ya, karena dia langsung terjadi engulfing candlestick pattern, jadi harusnya dia bisa naik dulu. Nah, lalu kita lihat di mana level kuatnya. Di sini dia ada support ya. Lalu dia di break. Jadi ini support yang potensi menjadi resisten. Kita turun ke lower time frame ya, ini sesi Asia udah kebentuk, harapannya dia naik ke atas dan saya akan menunggu rejection di level-level atas ya. Dan di sini oke, ini tadi ya support jadi resisten di H4, harapannya dia naik sampai sini atau bahkan dia lanjut sampai ke level QM levelnya di sini. Oke, di sini dia membentuk high, low, higher high, lower low ya. Jadi harapannya kalau dia terjadi naik ya, saya akan tunggu di level ini atau di level yang lebih tinggi sedikit ya, ini jaraknya hanya sedikit, lalu terjadi rejection dan saya akan nge-sell ya, potensi sell di level-level tersebut. Oke, ini adalah mapping saya hari ini dan sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.